Imam Syafi'i melarang, mengatakan pahala tidak sampai, tapi penjelasannya itu harus utuh. Kadang-kadang kutip separuh. Kitab itu Imam Syafi'i mengatakan menghadiahkan, ya, kita membaca Al-Quran itu tidak sampai pahalanya kepada orang meninggal. Benar itu ucapan Imam Syafi'i. Benar ada dalam kitab tapi ucapan ini ada penjelasannya, ada lanjutannya. Kemudian hadis 288 Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah menyatakan ada di zaman Nabi seorang wanita Afrika. Beliau punya tugas membersihkan masjid, setiap hari menyapu masjidnya Rasulullah. Ini jangan remehkan amalan ini. Ini amalan besar. Masjid dirawat, dibersihkan, disapu. Ini orang-orang pilihan. Dan biasa orang seperti ini di masyarakat tidak dianggap. Bukan hanya di zaman kita, di zaman Nabi juga sama. Dianggap biasa saja. Ini wanita tua ini, dia membersihkan masjid, dia menyapu itu masjid. Nabi perhatikan itu. Rasulullah punya akhlak selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata wanita ini meninggal dunia. Di dalam kitab Fathul Bari ini wanita namanya Ummu Mihjanah atau Ummu Mihjan. Wanita ini meninggal dunia di malam hari. Para sahabat waktu itu menganggap sudah malam, Nabi sudah tidur. Lagian ini kan hanya tukang sapu masjid. Tidak perlu kita bangunkan Nabi. Sudah kita kuburkan saja. Jangan ganggu Rasul sedang tidur. Akhirnya mereka kuburkan tanpa memanggil Rasulullah, tanpa memberitahukan Rasulullah bahwa Ummu Mihjan ini sudah meninggal. Nanti besok harinya, selesai mereka kuburkan di malam hari, besok harinya Nabi SAW memperhatikan, mana tuh Ummu Mihjan yang biasa menyapu. Nabi bertanya, di mana nih Ummu Mihjan yang menyapu masjid? Mereka katakan sudah meninggal ya Rasulullah tadi malam. Nabi marah. Kenapa tidak beritahukan padaku? Kenapa tidak diberitahukan padaku? Sekarang tunjukkan di mana kuburannya, kata Rasul. Maka Nabi pun pergi di kuburannya Ummu Mihjanah, kemudian Nabi Solat kepada Ummu Mihjanah. Di dalam hadis yang lainnya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau solatkan Ummu Mihjanah? Kata Nabi SAW, ketika saya solatkan dia, maka kuburannya akan bercahaya. Bukan hanya dirinya, tapi seluruh penghuni kubur yang ada ini jadi bercahaya kuburannya. Padahal Nabi solatnya kepada Ummu Mihjanah, tapi satu kuburan dapat berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi ajarkan solat jenazah, solatul janazah, dikumpulkan oleh para muhaddithun. Baca takbir 4 kali. Pertama baca suratul Fatihah, Iqra'ul Fatihah atau Iqra'ul Fatihatal Kitab ala janaizikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah surat Fatihah kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Memang hadis ini konteksnya berbicara solat jenazah. Solat jenazah. Yang kedua salawat kepada Nabi. Yang ketiga doa kepada jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Dan yang keempat bisa diisi dengan doa, bisa juga tidak diisi dengan doa, tapi lebih afdal diisi dengan doa. Allahumma la taftina ba'd waghfir lana rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ini diajarkan dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah.
Yang keempat, baca doa itu dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah. Jadi Nabi setelah itu membaca doa dan didengar oleh sahabat. Sahabat posisinya di belakang. Rasulullah jadi imam sholat jenazah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Sahabat ini menyatakan, saya mendengar Nabi berdoa di saat sholat jenazah. Doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa assi madkhalahu waghfirhu bima'i wathajil wa bard wa naqqihi minal khataya kama yunka thawbal abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawj, ila akhir doa, sampai akhir doa. Jadi doa itu langsung Nabi yang ajarkan. Nabi yang ajarkan secara langsung. Nah, pertanyaannya, apakah doa yang Nabi bacakan itu bermanfaat kepada orang yang meninggal? Tentu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kenapa Nabi harus berdoa? Dan kenapa Nabi harus perintahkan sahabat ikut berdoa? Nah, inilah titik permasalahan yang dimana dikatakan bahwa idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, apabila anak Adam meninggal terputus amalnya, termasuk doa bagi orang yang gagal paham. Padahal sholat jenazah itu isinya doa. Dan sampainya siapa yang berani menyatakan sampai doanya Nabi, doanya kaum muslimin kepada orang yang sudah meninggal? Ijma ulama, mayoritas ulama menyatakan doa sampai. Ini saya kutip Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, ada satu bab berjudul bab ma yanfa'ul mayit min qawli ghairihi. Bab ma yanfa'ul mayit min qawli ghairihi. Bab tentang sesuatu yang bermanfaat bagi orang meninggal dari ucapan orang lain. Min qawli ghairihi. Imam Nawawi mengatakan ucapan orang lain bisa berupa doa, bisa berupa bacaan Al-Quran, bisa berupa zikir. Kemudian beliau menyatakan ajma' al-ulama'u ala anna du'a lil amwat yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu. Bersepakat para ulama bahwa doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu memberikan manfaat kepada mereka dan pahalanya sampai kepada mereka. Itu pernyataan Al-Imam An-Nawawi. Dan ini pernyataan dikukuhkan oleh ulama-ulama lainnya. Seperti Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, memiliki satu karya kitab berjudul Syarhus Syudur. Syarhus Syudur itu beliau menyatakan bahwa hal yang sama, doa yang kita bacakan, mengirim sedekah yang kita kirimkan, dan membaca Al-Quran untuk dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia, itu adalah hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Itu pernyataan As-Suyuti, pernyataan Imam Nawawi. Tidak sampai di situ, Ibnul Qayyim juga menyatakan demikian, yang lahir pada tahun 691 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Ruh, kitab Ruh. Nama kitabnya Ar-Ruh, membahas tentang masalah-masalah akhirat, membahas tentang masalah-masalah ruh, membahas tentang masalah-masalah alam kubur. Beliau juga menyatakan hal yang sama, bahwa hal itu sampai. Bahkan beliau mengatakan, jika ada yang menyatakan doa kaum muslimin tidak sampai kepada orang meninggal, maka dialah yang bid'ah. Itu pernyataan Ibnul Qayyim. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawi atau Majmul Fatawa, ada yang datang bertanya kepada Ibnu Taimiyah, seandainya ada orang baca la ilaha illallah halala 100 kali atau berapa kali,
baca subhanallah sekian kali, baca istighfar sekian kali. Ini Ibnu Taimiyah. Kemudian ini zikir-zikir diniatkan pahala kepada orang yang meninggal. Bagaimana menurutmu wahai imam? Apa kata Ibnu Taimiyah? Insyaallah itu bermanfaat walaupun ini bukan sunnah. Maknanya bukan sunnah di sini, praktek langsung secara sistematis seperti itu tidak dipraktekkan langsung oleh Nabi, tapi sabda Nabi ada tentang masalah-masalah itu. Itu yang namanya bid'ah hasanah menurut Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah bagi bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Dibagi oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Dar'ut Ta'arud, kitab beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Mengutip pernyataan Al-Imam Syafi'i. Kemudian doa bagi orang yang meninggal ini memang khususnya untuk umat Rasulullah. Kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka tidak diberikan khususnya seperti ini. Sudah meninggal mereka, selesai, gak bisa lagi kita doakan. Berbeda dengan umat Nabi kita Muhammad SAW, masih dikasih kesempatan untuk kita mengirimkan doa kepada mereka. Bahkan di dalam surat Al-Hasyr, di situ Allah ceritakan ada sekelompok kaum datang, kemudian mereka berdoa, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr ayat 10. Apa doanya? Walladzina ja'u min ba'dihim. Datang orang-orang setelah mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai pencipta kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka sudah mendahului kami, sudah meninggal dunia dengan keimanan. Syaratnya apa? Bil iman, keimanan. Kalau mereka meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, kita doanya kepada mereka bermanfaat sampai kepada mereka. Kalau mereka tidak beriman, tidak sampai. Dilarang juga kita doakan kepada orang yang tidak beriman, kita doakan mereka pengampunan, tidak boleh. Kalau ada orang tua kita yang non muslim, ziarah ke kuburannya masih diperbolehkan ziarah sebagai bentuk ungkapan baktinya kepada orang tuanya. Tapi ketika mendoakan pengampunan dan lain sebagainya kepada orang tuanya yang non muslim yang sudah meninggal dunia, itu yang dilarang oleh para ulama. Jadi kalau ziarahnya tidak dilarang, mendoakannya itu dilarang. Karena tadi Allah sudah nyatakan bil iman. Dapat doa-doa seperti ini syaratnya bil iman, dengan keimanan. Dalam hadis karya kitab Izzuddin Ibn Abdis Salam berjudul Syajaratul Ma'arif, Rasulullah SAW ketika lewat ke kuburan Baqi yang ada di kota Madinatul Munawwarah, Nabi berdoa, Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqat, ya Allah ampunkanlah dosa ahli Baqi gharqat, ahli Baqi gharqat, minta pengampunan bagi ahli Baqi. Jadi doa sampai. Sekarang doanya sebut nama. Ada hadisnya Nabi mendoakan pakai sebut nama. Kita sering gunakan Al-Fatihah ila ruh Fulan ibn Fulan. Ternyata dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul SAW ketika ta'ziah kepada Ummu Salamah, suaminya meninggal namanya Abu Salamah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Sebut namanya. Ya Allah ampunkanlah Abi Salamah. Jadi kita doa menyebutkan nama orang, itu ada tuntunan dari Nabi. Nabi sebutkan nama Abi Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Itu masalah doa. Jadi kalau masalah doa tidak ada masalah sebenarnya. Semua ulama mayoritas menyatakan doa itu sampai. Yang kedua, menyampaikan pahala lewat bacaan Al-Quran. Nah ini dibahas oleh para ulama seperti As-Sayyid Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya Tawdihul Bayan li Usuli Thawabi Qiraatil Quran lil Amwat. Jadi kitab itu membahas sampainya pahala membaca Al-Quran kepada orang meninggal.
Apakah ada tuntunannya dari Nabi? Ada tuntunannya dari Nabi. Sebagaimana yang dikatakan di dalam satu hadis dari guru kami, gurunya lagi. Saya punya guru namanya Kiai Haji Hasbullah, salah satu guru saya. Kiai Haji Hasbullah punya guru namanya Kiai Haji Syafi Hazimi yang ada di Batavia di Jakarta. Kiai Haji Syafi Hazimi mengatakan di dalam kitabnya ada satu hadis Rasul bersabda, "Idza hadartum janazah faqulu khaira." Kalau kalian hadir kepada jenazah, ucapkanlah kalimat yang baik. Kemudian beliau simpulkan, kalimat yang paling baik dari semua kalimat adalah membaca Al-Quran. Kalimat yang paling terbaik dari semua kalimat adalah membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lainnya disebutkan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti. Beliau mengatakan ada satu riwayat Nabi mengatakan iqra'u fatihatal kitabi ala mautakum. Bacalah surat Al-Fatihah kepada orang meninggal kalian. Tadi dikatakan ini hadis konteksnya solat jenazah. Konteksnya solat jenazah. Tapi maksudnya, mafhumnya itu bukan hanya sholat jenazah. Kalau sholat di jenazah saja itu sampai pahalanya dari doa dan bacaan Al-Quran, maka di luar sholat jenazah juga sampai, karena sama-sama jenazah. Masa di masjid kalau ada orang meninggal kita baca sampai Nabi tuntun nih baca doa, baca Al-Fatihah kepada jenazah yang meninggal. Kalau Nabi lakukan itu artinya sampai manfaat. Setelah itu keluar dari selesai sholat jenazah sudah tidak sampai misalnya, kan dengan akal tidak bisa diterima. Dan Nabi SAW kalau menjelaskan hukum pasti dengan jelas, tidak mungkin beliau jelaskan secara samar-samar. Seandainya Fatihah itu hanya bisa digunakan di sholat jenazah saja, pasti Nabi katakan dalam bahasa hadisnya, iqra'u fatihatal kitabi fi sholati janazah ala mautakum. Pasti seperti itu. Bacalah surat Fatihah di dalam sholat jenazah saja bagi orang-orang wafat kalian. Kalau seperti itu berarti di luar sholat jenazah sudah tidak bisa kita lakukan. Tapi Nabi tidak katakan itu. Nabi katakan bacalah surat Fatihah kepada orang wafat kalian. Maknanya di luar sholat jenazah juga boleh. Seandainya tidak boleh, pasti Nabi akan lanjutkan sabdanya, bacalah surat Fatihah di dalam sholat jenazah kepada orang-orang meninggal kalian. Pasti akan Nabi jelaskan seperti itu. Kalau memang tidak boleh kita baca di luar sholat jenazah. Tapi Nabi tidak menyampaikan itu. Artinya apa? Rasulullah memberikan ruang kepada kita baca surat Fatihah kepada orang-orang meninggal kita. Itu adalah hal yang dibolehkan. Apakah sampai di situ? Tidak. Ada hadis, memang sebagian mereka katakan hadis ini hadis palsu. Padahal hadis ini ulama terdahulu mengatakan sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini, lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini, lahir 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini. Dan bahkan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram. Apa hadisnya? Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Fi riwayah, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Surat Yasin, surat Fatihah, semua ayat Al-Quran kita hadiahkan, boleh. Imam Syafi'i melarang, mengatakan pahala tidak sampai, tapi penjelasannya itu harus utuh. Kadang-kadang kutip separuh. Kitab Al-Um itu Imam Syafi'i mengatakan menghadiahkan, ya, kita membaca Al-Quran itu tidak sampai pahalanya kepada orang meninggal.
Benar itu ucapan Imam Syafi'i. Benar ada dalam kitab Tapi ucapan ini ada penjelasannya, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Mahmul wa mafhum, maksud dari Imam Syafi'i yang sampai itu doa. Yang sampai itu doa. Karena kalau doa jelas, dia punya dalil-dalil sahih, referensinya jelas. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang meninggal, itu maksudnya ketika dia membaca Al-Quran tanpa ada isi doa, mengirim pahala kepada orang meninggal. Jadi dia baca sekedar baca. Menurut Imam Syafi'i kalau hanya sekedar baca, kemudian tanpa kita tujukan ini pahala bacaan ini buat siapa, itu tidak sampai. Cuma diambil sepotong. Dibilang Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Padahal maksudnya itu. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah menambah, kalau mau mengirim pahala Al-Quran kepada keluarga kita yang sudah meninggal atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal, niatkan semoga pahala ini sampai kepada, sebutkan namanya fulan bin fulan, itu baru sampai, kata Imam Syafi'i. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma ja'al thawaba ma qara'tu ila fulan bin fulan. Kalau kita rame-rame baca, Allahumma ja'al thawaba ma qara'na, Allahumma ja'al thawaba ma qara'na ila fulan bin fulan, ila arwahil muslimin, ila arwahil mu'minat, ila arwahil mu'minin, sampai itu kata Imam Syafi'i. Kemudian prakteknya ternyata ada sahabat, subhanallah, sahabat Ibnu Umar, Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah, dijuluki dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani, juga dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Imam Tabrani lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Umurnya panjang beliau. Kitab Al-Ma'ajim beliau. Apa riwayatnya? Ibnu Umar mengatakan, "Idza mata ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian meninggal, jangan tunda, jangan tahan terlalu lama, tunggu keluarga di Amerika, keluarga di Australia, tunggu sampai 10 hari, 4 hari, 7 hari. Nabi katakan, fa'asri'u, kalau ada yang meninggal segera kuburkan, jangan lagi tunggu. Memang kalau dia datang bisa hidup lagi kan nggak bisa. Sunnah disegerakan jenazahnya. Kalau waktunya tidak terlalu lama, ulama mengatakan kalau lewat sholat 5 waktu itu sudah dilarang. Menunggunya lamanya sampai 5 waktu lewat sholat 1 hari, itu sudah dilarang. Nah, Ibnu Umar mengatakan kalau ada seorang di antara kalian meninggal dunia, jangan tahan, segerakan kubur. Asri'u bihi ila qabrihi, segerakan dikuburkan. Kemudian Ibnu Umar memberikan wasiat kepada mereka, wali yuqra inda ra'sihi, wali yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Kemudian kalau sudah dikuburkan, bacakanlah di sisi kepala jenazah yang sudah dikuburkan surat Fatihah. Wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah. Kemudian di sisi kakinya bacakanlah penutup surat Al-Baqarah. Itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma.